Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tiket surga. Apa kabar yang ada di rumah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Oke, kali ini tiket surga akan membahas tentang apa? Yang kali ini nggak selesai-selesai, yaitu tentang Imanuddin, Kiai Imanuddin. Siapa Kiai Imanuddin ini yang menjadikan polemik tentang apa yang dimaksud dengan Ba'alawi? Zuriyah Ba'alawi bukan zuriyahnya Rasulullah, bukan zuriyahnya Nabi. Wah, supaya tidak menjadikan fitnah. Kalau kita timbulnya fitnah, aduh, Masya Allah, bukan hanya satu orang yang dijadikan pertanggungjawaban, tetapi seluruh bangsa. Oke, kita kenali dulu siapa Kiai Imanuddin ini, yang mana pada saat ini benar-benar meyakini bahwa Ba'alawi itu bukan zuriyahnya Nabi, itu bukan zuriyahnya Rasulullah SAW. Ya, maka dari itu kita sebagai netizen harus benar-benar mengkaji bagaimana seorang Kiai Imanuddin, kiai yang tidak sembarangan kiai, menyatakan hal demikian. Pasti ada dasar yang mendasar. Entah dasar itu benar ataupun salah, kita harus kaji terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tidak gagal fokus. Ya, sebagai netizen harus cerdas, bukan hanya mendengar dan mendengar, tapi kita kaji dulu. Ya, setelah itu baru kita menarik kesimpulan. Oke, inilah siapa sosok dari Kiai Imanuddin. Yuk kita lihat siapakah beliau, kita lihat penjelasannya. Enggak, Ya, Bapak Haji Romai Rama di sini, apa ya namanya, tidak kita sangka siapa beliau ya, dari keturunan Sultan. Seorang panglima, jadi nggak ada yang ngawal. Jadi sampai syahid gitu. Tapi Sultan Tirtayasa berhasil diselamatkan oleh keluarga dari Gunung Kaler. Bapak Haji Romai Rama juga menyatakan bahwa sempat zuzon dengan Kiai Imanuddin di sini, ya. Karena apa? Karena Bapak Haji Romai Rama itu tersebut meyakini bahwa sudah terpatri bahwa Ba'alawi di sini adalah zuriyahnya Rasulullah. Orang siapa Saya juga begitu. Nah, kenapa? Kaget ya, semua yang ada di Indonesia ya, yang mendukung Ba'alawi itu kaget. Berani sekali, siapa sih Imanuddin ini? Kok berani-beraninya gitu membuat suatu statement demikian? Apakah karena dilihat dari apanya, nasabnya, perbuatannya, arogansinya, atau gennya? Itu kan semuanya dinilai dengan Kiai Imanuddin ya. Nah, kita untuk itu supaya tidak gagal fokus sebagai netizen, kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan Kiai Imanuddin. Yuk kita dengar penjelasannya supaya kita nggak gagal fokus sebagai netizen. Yuk. Di media-media, nah ditambah lagi. Dasar itulah kemudian saya membaca realitas yang saya lihat di tengah-tengah masyarakat dari kaum Ba'alawi, kajian tentang nasab. Kalau latar belakang, saya melihat dari realitas sosial yang saya lihat di tengah-tengah masyarakat,
dari sebuah klan yang mengaku sebagai keturunan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di saat yang sama, akhlak-akhlak yang ditampilkan jauh daripada akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ajaran-ajaran yang disampaikan kerap kali merupakan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari di pondok-pondok pesantren sebagai akhlak daripada keturunan Rasulullah SAW. Itu salah satu penuturan dari Kiai Imanuddin, di mana membuat satu statement dikatakan bahwa tampilan akhlaknya jauh dari kategori baginda Rasulullah. Seharusnya kalau memang beliau-beliau ini yang mengaku duriannya Rasulullah, itu akhlaknya setidaknya tidak akan mungkin sama dengan baginda Rasulullah, tetapi setidaknya mengikuti dari akhlak-akhlak baginda. Itu yang dimaksud. Tetapi ini katanya jauh, jadi tidak percaya. Namun cukup bijak ya, belum menyebutkan nama siapa sih sosok yang dimaksud oleh Kiai Imanuddin ini. Cukup bijak. Nah, kita sendiri bertanya-tanya, siapa sih yang menggembar-gembar gitu kan, yang mengaku-ngaku sehingga sepertinya akhlaknya jauh dari baginda Rasulullah. Nah, kita mengira-ngira. Ini saya juga bertanya-tanya, siapa yang dimaksud ini. Kita cari jawabannya perlahan-lahan. Yuk, lanjut. Mungkin kita semua bisa melihat di media-media sosial masih ada bagaimana seorang yang mengatakan dirinya dengan sombong di hadapan publik bahwa di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah SAW. Wah, ini tanda-tanda menyindir siapa, guys. Tetapi kita sebagai ini jangan menduga-duga dulu. Tunggu jawabannya Kiai Imat. Siapa sosok ini? Kalau kita menduga-duga nanti jatuhnya jadi gibah. Gosip. Kalau gosip jatuhnya dosa. Kita tunggu ya jawabannya. Siapa yang dimaksud oleh Kiai Imat? Yuk, lanjut. Kemudian ada seseorang juga yang mengatakan di depan pengadilan, ketika ada seorang saksi dari seorang ulama yang memberatkan dirinya sebagai seorang terdakwa. Semakin agak jelas yang ono gitu, yang ono siapa ini saya nggak mau menyebutkan nama, takutnya salah. Kalau yang pernah ada di penjara terus mengatakan demikian ada, tapi saya mungkin takut ada orang yang lain yang sama kan seperti itu. Ya kita lihat terusnya. Siapa sih sosok yang dimaksud? Nabi Muhammad itu kakek ente apa kakek aneh? Gitu. Oke, itu guys. Kalau yang membuat saya merasa miris. Kalau memang ada seseorang yang mengaku-ngaku terus seperti hal meremehkan, itu kakek ente atau kakek saya? Nah, maksudnya apa? Gitu kan? Kita juga ini adalah umatnya, gitu kan. Kita juga umatnya dong. Nah, janganlah mengucapkan hal demikian. Karena apa? Karena itu merupakan sifat yang kurang baik. Ya, sifat yang kurang baik. Sehingga itu juga penilaian bagi orang-orang yang paham seperti itu. Dan itu tidak baik. Akhlak-akhlak seperti itu nggak baik juga. Kita tersinggung dong kalaupun kita bukan dari durian Rasulullah. Tapi bagaimana kalau saya misalnya? Sudahlah, jangan diteruskan. Nanti jadi polemik juga saya ini kan. Orang yang merasa dirinya mempunyai darah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kakeknya sendiri, dengan merasa sombong, merasa membanggakan nasabnya yang belum jelas itu kepada Rasulullah, kemudian menghina orang yang sudah jelas imannya kepada kakeknya itu. Itulah yang kemudian membuat saya mendorong saya untuk betulkah mereka sebagai keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Dan dari perjalanan penelitian itu dengan seyakin-yakinnya hakul yakin bahwa sama sekali mereka ba'alwi habaib yang ada di Indonesia ini bukanlah keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini ya guys ya, saya kurang sependapat dengan yang diucapkan oleh Kiai Imanuddin ini. Beliau mengklaim bahwa 1, 2, 3 yang Habib lakukan tidak seiringan seperti yang dia inginkan. Arogansi, akhlaknya katanya tidak baik, ucapannya tidak pantas-pantas. Nah, itu kan tidak sepemikiran. Diklaim seluruh Habib itu nggak baik, bukan duriannya Rasulullah. Why? Please, siapapun Anda, jangan mengklaim seseorang hanya karena tindakan satu orang seluruh kena. Wow, kalau bilangnya Habib itu bukan duriannya Rasul, bagaimana?
Kalau memang benar duriannya Rasulullah, Anda yang mempertanggungjawabkan nanti. Please, jangan begitu. Kita itu harus bijak dalam berkata. Jika Anda tidak mau dinyatakan Anda ini seseorang yang mengacaukan, ya, karena perbuatan Anda, nanti kiai yang lainnya bakal jadi rusak. Nah, itu gara-gara Anda. Nah, ini seperti ini, pengklaiman seperti ini. 1 Habib, 2 Habib, 3 Habib melakukan hal yang tidak baik, maka dirimu mengklaim seluruh Habib itu duriannya bukan durian Rasulullah. Wow. Anda bisa dengan lantang mengatakan akhlak orang lain tidak bagus, akhlak begini jauh dari Rasulullah, tapi Anda sendiri mengakui bahwa Anda adalah nazabnya dari Rasulullah, tindakan Anda sama saja seperti itu. Tidak ada bedanya menurut saya. Tidak ada bedanya. Anda mengatakan Habib bla 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 bla. Tetapi Anda sendiri bagaimana? Anda sendiri cara bicara Anda seperti meremehkan orang lain, mengklaim begitu saja, patutkah? Tidak. Saya mohon maaf nih sebelumnya, Pak Kiai Imanuddin. Saya sebagai di sini netral tapi bisa menilai ya. Kalau sikap Anda seperti ini bagi saya sama saja. Anda mengklaim orang lain seperti Anda sendiri tidak lebih baik. Seperti itu, main ceplas-ceplos mengklaim seluruh. Wow, keren, tapi tidak keren. Kita lanjut ya. Ada minus di sini ya, minus. Yuk kita telusuri lebih dalam lagi. Jangan terburu-buru. Kita sebagai umat ya, orang awam ya, sebagai orang awam kita menilai itu jangan terburu-buru. Yuk kita lanjut. Oke, kita lanjut ke part 2. Sebelumnya terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like supaya saya semakin semangat lagi. Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, and comment.